Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo dan LPP Sinode GKJ GKISW Jateng. Adapun tema renungan hari ini adalah perjalanan penginjilan pertama Paulus. Tema ini didasarkan pada bacaan Kisah Para Rasul 13 ayat 2, dilanjutkan pasal 14 ayat 21 sampai 28. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan telah memberikan kepada kami di pagi yang indah ini tubuh yang segar, udara yang segar pemberian-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami menjalani kehidupan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami semua boleh bersama-sama hidup dalam penuh syukur dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan bersabda kepada kami siap untuk mendengarkannya. Juga mampukanlah kami ya Tuhan, untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra terkasih, mari kita baca dan perhatikan sabda Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2, disambung disambung pasal 14 ayat 21 sampai 28 yang demikian bunyinya. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus atau Paulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Kemudian pasal 14 ayat 21 sampai 28 yang demikian bunyinya. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Italia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sahabat Petra yang terkasih,
Kalau kita ditanya, atau saudara ditanya, apakah saudara pernah mendengar kalimat bijak yang mengatakan tidak ada sukses tanpa kerja keras? Bagaimana tanggapan Anda? Saudara, kalimat bijak itu, tidak ada sukses tanpa kerja keras, sangatlah benar. Kita harus bekerja keras untuk bisa sukses. Memang ada orang yang secara kebetulan mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras. Tetapi itu amat sangat sedikit jumlahnya. Itu yang namanya bejo, beruntung. Oleh karena itu, kita harus tetap kerja keras. Karena kita tidak bisa memastikan apakah kita termasuk salah satu dari orang yang bejo itu atau tidak. Selain itu, kita juga tidak bisa menentukan kapan kita bisa menerima bejo itu, keberuntungan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, satu-satunya jalan adalah bekerja keras. Seandainya ada bejo, keberuntungan yang berpihak kepada kita, itu adalah bonus dari Tuhan. Karena kita dari semula diciptakan Tuhan untuk menjadi makhluk yang bekerja, seperti Adam dan Hawa yang dipercaya Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Sahabat Petra, hal yang sama juga disampaikan oleh Rasul Paulus dan Rasul Barnabas kepada jemaat di Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Kepada mereka, Rasul Paulus dan Rasul Barnabas berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 bagian akhir. Perkataan kedua rasul tersebut adalah kesaksian dari apa yang mereka alami selama mengabarkan Injil di berbagai kota dalam perjalanan penginjilan mereka yang pertama. Kesengsaraan tersebut tidak hanya datang dari luar, dari orang-orang yang menolak Injil, tapi juga kelemahan fisik yang harus mereka alami. Tetapi semua itu tidak mengendurkan semangat mereka dalam mengabarkan Injil. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 menuturkan, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa yang sama sekali tidak enak. Dianiaya dan diusir karena pemberitaan Injil. Namun sekali lagi, Paulus dan Barnabas sama sekali tidak kapok. Atas semua kejadian itu, semangat mereka justru semakin berkobar. Mereka justru menemukan ide-ide baru. Mereka menemukan strategi baru dalam pekabaran Injil. Itu semua tentu tidak lepas dari doa puasa yang mereka dan para nabi serta pengajar yang tinggal di Antiokhia lakukan. Kekuatan mereka bukan terletak pada kehebatan dan kemampuan manusiawi mereka, namun dari Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 menyaksikan, pada suatu hari ketika mereka, yaitu para nabi dan pengajar di Antiokhia, termasuk di dalamnya adalah Paulus dan Barnabas, mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Maka berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus atau Paulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan hasil dari semua itu sungguh tidak mengecewakan. Hasil dari pengutusan itu, pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, meski banyak tantangan, dianiaya dan sengsara, diusir, tetapi hasil dari semua itu
sungguh tidak mengecewakan. Kisah Para Rasul 14 ayat 21 menuturkan, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Namun, kesuksesan yang mereka peroleh itu tidak menjadikan Paulus dan Barnabas berpuas diri. Mereka terus memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Setelah mendapatkan banyak murid di berbagai kota pada saat itu, mereka kemudian kembali kepada jemaat-jemaat yang telah mereka dirikan untuk membina iman mereka agar iman mereka bertumbuh. Paulus dan Barnabas juga membuat sistem organisasi agar jemaat bisa mengurusi diri mereka sendiri, sehingga jemaat dapat bertumbuh dan berkembang, meski pada saatnya mereka tidak akan bersama Paulus dan Barnabas lagi. Ini adalah ide yang sangat cerdas karena kedekatan mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin mereka menemukan strategi, ide yang sangat baik untuk perkembangan pemberitaan Injil. Mereka pun tidak membuat jemaat bergantung kepada mereka. Ini penting, saudara, untuk kita camkan. Paulus dan Barnabas tidak membuat jemaat bergantung kepada mereka. Mereka mempersiapkan jemaat-jemaat itu untuk mandiri dan berkembang dengan mendasarkan diri pada iman yang benar kepada Tuhan Yesus melalui pimpinan Roh Kudus. Mereka juga telah memberikan contoh-contoh bagaimana menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 23, terutama 21b sampai 23, menuturkan demikian. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Sahabat Petra, kepada jemaat-jemaat binaan tersebut Rasul Paulus dan Barnabas tidak memberikan janji-janji manis, tetapi mengajak jemaat-jemaat itu untuk menghadapi hidup secara realistis. Tidak ada sukses tanpa kerja keras. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak derita. Namun, sukacita dan kemenangan setelah penderitaan itu jauh lebih nikmat dan membahagiakan dibanding penderitaan itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan bikin kendor. Tetaplah melayani Tuhan melalui berbagai hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing untuk memberitakan kabar sukacita dimanapun Tuhan telah menempatkan kita. Kadang kita harus menderita, mungkin menderita karena orang lain, mungkin kita menderita karena diri kita sendiri. Kita harus menahan keinginan-keinginan yang menjadi hawa nafsu kita. Tetapi firman Tuhan katakan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak derita. Saudara, ketika ada tantangan bahkan penderitaan, maka itu mesti menjadikan kita semakin dekat kepada Tuhan. Melalui doa dan puasa, seperti yang dilakukan para rasul itu, kita akan diarahkan oleh Tuhan untuk menempuh jalan mana yang harus kita lalui, dan juga strategi apa yang mesti kita lakukan. Mungkin di antara saudara
Ada yang diberi kepercayaan Tuhan untuk memimpin orang-orang percaya di tempat saudara masing-masing, di keluarga, jemaat, atau komunitas kita. Belajar dari Paulus dan Barnabas, mari kita mempersiapkan mereka untuk mandiri. Kita bantu mereka untuk membuat sistem organisasi yang bisa menolong mereka untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar di dalam iman kepada Tuhan, bertumbuh dengan penyertaan dan kekuatan Roh Kudus, serta berbuah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, memberitakan kabar sukacita dan memuliakan Tuhan. Hati-hatilah saudara atas godaan untuk menjadikan diri kita sebagai pusat dalam komunitas kita, sebagai pusat di tengah keluarga kita, sebagai pusat di tengah jemaat kita. Biarlah Tuhan saja yang menjadi pusat dari komunitas kita, dari keluarga kita, menjadi pusat dalam persekutuan kita dan gereja kita. Sahabat Petra, jemaat Antiokhia yang mengutus Paulus dan Barnabas memberitakan Injil adalah jemaat perdana di mana orang yang percaya kepada Kristus diberi sebutan Kristen. Mereka terus berkarya mengembangkan diri dan memberitakan Injil ke berbagai daerah agar kabar sukacita Injil itu didengar, diterima, dan diimani banyak orang. Jemaat Antiokhia bukan jemaat yang hanya sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Mereka menjadi jemaat yang mau berbagi berkat keselamatan kepada banyak orang. Mereka mengirimkan para rasul untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan jemaat kita, gereja kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri? Ataukah mau memikirkan kepentingan banyak orang dan berbagi kabar keselamatan bagi banyak orang itu? Kiranya kita dipakai Tuhan, saudara-saudara, untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa merenungkan firman-Mu, terus melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan saat ini kami mohon, mampukan kami untuk dapat memberitakan kabar sukacita itu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya kami dimampukan untuk bertekun seperti halnya Paulus dan Barnabas. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri embun pagi pada hari ini. Kami akan beraktivitas, kami akan bekerja, kami akan menjalani kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, pimpin, sertai, dan berkatilah kami semua, juga keluarga kami masing-masing, juga tempat di mana kami bekerja, juga gereja Tuhan, agar biarlah melalui karya-karya yang kami lakukan, yang Tuhan pakai, nama Tuhan dimuliakan. Inilah ya Tuhan doa-doa kami, sempurnakanlah doa kami. Karena semuanya ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 24 Mei 2021. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara dan saya untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo dan LPP Sinode, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.